Ya, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, pada chapter terbaru kali ini berakhir saat Dang Qingzheng mulai menceritakan kisah balas dendamnya setelah mengetahui jika satu-satunya orang yang ia cintai telah mati. Dunianya telah berakhir dan itu juga yang membuatnya sangat murka. Ia pun membalaskan dendamnya kepada semua orang yang telah membuat hidupnya menjadi begitu menderita karena kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai. Nah, disinilah legenda Dataran Barat dimulai. Tidak hanya menghancurkan kekaisaran, Dang Qingzheng menghancurkan banyak sekte. Walaupun Double Dragon Manor telah menghukumnya, tapi itu tidak mengubah segalanya. Saat ia kembali ke sektenya, siapapun yang melihatnya dengan tatapan sinis langsung Dang Qingzheng bunuh. Sejak itu pula tidak ada peraturan yang berani mengikatnya. Setelah mendengar kisah Dang Qingzheng, para wanita dan juga Zofan seperti pernah mendengarkan cerita serupa. Ya, pada akhirnya mereka pun tahu siapakah sosok pria tua pemabuk di hadapannya. Legenda dari 1000 tahun yang lalu. Siapa sangka bahwa Dang Qingzheng masih hidup. Dan setelah menceritakan kisahnya, Dang Qingzheng pun memberikan sebuah hadiah kepada Zofan yang mana suatu saat ia pasti akan membantunya. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan tentang sebuah lukisan. Jika mereka berhasil mendapatkan lukisan tersebut dan memberikannya kepada Dang Qingzheng, maka ia akan menuruti apapun yang diminta oleh sosok tersebut. Kenapa lukisan tersebut sangat berharga? Karena itu adalah lukisan yang Dang Qingzheng ingin berikan kepada wanita yang dicintainya tersebut. Zofan bertanya, lukisan macam apakah itu? Dang Qingzheng pun menjawab, itu adalah lukisan dengan judul The Land of Nation. Setelahnya Dang Qingzheng pun meninggalkan anak-anak. Nah, di sini Putri Yongning seperti pernah mengetahui lukisan tersebut karena memang berada pada pembendaharaan Tianyu. Itu membuat Zofan senang karena jika ia memberikannya maka akan ada orang gila kuat yang berada di belakangnya. Tapi ternyata Yongning baru ingat jika lukisan tersebut tiba-tiba menghilang. Itu membuat Zofan jengkel, tapi tidak masalah. Ia akan memerintahkan gendut untuk mencarinya bagaimanapun caranya karena sudah mengetahui nilai dari lukisan tersebut. Oh ya, kalau misalkan kalian ingat, lukisan ini itu dicuri oleh pangeran pertama atau pangeran kedua gitu. Yang mana pada akhirnya pangeran kedua berhasil memberikan lukisan tersebut kepada Dang Qingzheng dan berusaha untuk membalas dendam kepada klan Luo dan juga Chong'er atau kaisar saat ini. Ini kalau Mimin gak salah inget ya. Berpindah ke sisi lainnya, dua pimpinan dari Dragon Manor menjelaskan yang intinya 3 hari lagi kompetisi naga ganda akan dimulai dan peraturannya masih lama seperti peraturan yang terdahulu. Setelah menyampaikan hal tersebut, para perwakilan pun dipersilahkan untuk kembali. Lalu keduanya pun mulai berbincang. Sepertinya kali ini ia telah kembali. Ya, itu sangat dimungkinkan karena ia sangat mengenal sekali Double Dragon Manor. Akhirnya murid kesayangan kita telah kembali. Tapi apa tujuannya datang ke sini lagi? Nah, ternyata Dang Qingzheng adalah murid kesayangan dari dua pimpinan Double Dragon Manor. Kita berpindah ke sisi lainnya. Zofan nampak sangat terkejut tak kala 3 iblis neraka menjelaskan bahwasannya kompetisi naga ganda akan dilakukan 3 hari lagi.
Tentu saja Zofan terlihat begitu shock karena persiapan anak-anak untuk kembali tidak akan rampung hanya dalam waktu 3 hari. Artinya Zofan membutuhkan lebih banyak waktu lagi dan meminta 3 iblis neraka melakukan berbagai macam cara agar hal tersebut terwujud. Tentu saja itu adalah permintaan konyol. Bagaimana bisa mereka meminta sesuatu kepada seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi? Mereka juga menjadi sedikit kesal kepada Zofan jika saja Zofan membebaskan murid-murid dari beberapa hari yang lalu, mungkin ini tidak akan terjadi. Zofan memiliki sebuah usulan, bagaimana jika ia yang akan maju seorang diri sambil menunggu murid-murid lainnya. Dan ternyata 3 iblis neraka tidak membenarkan hal tersebut karena ujian atau pertarungan pertama adalah pertarungan untuk menunjukkan bagaimana kualitas atau kemampuan dari sebuah sekte. Memang nanti akan ada pertarungan 1 lawan 1, tapi pertarungan pertama adalah pertarungan sekte secara keseluruhan. Zofan pun menjadi sedikit pusing, tapi ia akan mengusahakan agar murid-murid kembali prima dalam waktu 3 hari. Dan tak terasa hari H pun tiba. Setiap sekte telah berkumpul dan satu-satunya sekte yang belum terlihat adalah sekte Demonic Scheme. Oleh sebab itulah salah seorang pemandu diminta untuk menjemput mereka. Saat tiba, si pemandu merasa sedikit kesal kepada para penatua dari sekte Demonic Scheme karena masih belum berangkat juga. Padahal semua orang telah menunggu mereka. 3 iblis neraka juga tentunya sangat pusing karena murid-murid mereka masih belum terbangun juga. Mereka bertanya kepada Zofan dan Zofan juga masih mengusahakannya. Dan pada akhirnya mereka pun membuat alasan konyol bahwasanya perut mereka tengah sakit. Tentu saja mendengar hal tersebut membuat sang pemandu kesal. Mereka semua adalah kultivator, jadi bagaimana bisa mereka merasakan sakit perut? Setelahnya 3 iblis neraka pun tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti sang pemandu. Adapun anak-anak akan segera menyusul. Dan tak lama kemudian Zofan pun merasakan bahwa cangkang dari murid-murid telah terbuka. Itu artinya setiap murid pada akhirnya telah terlahir kembali dengan kekuatan yang baru. Di sisi lainnya, setiap orang masih menunggu kehadiran dari sekte Demonic Scheme hingga pada akhirnya terdengar suara para penatua dari sekte Demonic Scheme pun tiba. Tapi sayangnya mereka hanya melihat 3 iblis neraka, tidak dengan murid-muridnya. Seseorang dari sekte pengendali binatang pun mulai mengejeknya. Ya, mungkin saja mereka takut karena insiden sebelumnya di mana murid-murid dari sekte Demonic Scheme dihajar habis-habisan oleh murid mereka. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para gadis dari sekte mistik surgawi bertanya-tanya, siapa orang bodoh itu? Kenapa ia mengatakan hal yang konyol? Apakah ia juga bisa melawan murid dari sekte peringkat teratas? Sungguh bodoh. Setelah mengetahui bagaimana kekuatan Zofan, tentu saja mereka pun menganggap anak-anak dari sekte pengendali binatang sebagai orang bodoh yang tidak tahu siapa lawannya. Tentu saja tidak hanya para gadis dari sekte mistik surgawi yang menunggu kehadiran Zofan, begitu juga dengan Yongning dan juga Suang-er. Dan sama halnya dengan orang-orang dari sekte jiwa iblis, terutama Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga yang dikalahkan oleh Zofan. Tuan Muda pertama bertanya, apakah sekte Demonic Scheme belum tiba? Lalu kedua saudaranya pun menjawab, sepertinya belum. Nah, karena hanya Tuan Muda pertama yang belum pernah bertemu dengan Zofan, itulah kenapa ia sangat ingin mengetahui bagaimanakah wujud dari monster yang telah mengalahkan kedua saudaranya. Oh ya, ada hal yang lupa Mimin sampaikan.
Untuk pertarungan ronde pertama itu dimulai dari sekte peringkat rendah. Artinya mereka yang hadir hanyalah 3 sekte peringkat rendah, yaitu sekte Demonic Scheme, sekte pengendali binatang, dan sekte mistik surgawi. Kehadiran dari 3 tuan muda dari sekte jiwa iblis tentu saja merupakan hal yang sedikit mengejutkan. Mereka adalah orang-orang hebat dari sekte peringkat menengah. Jadi apa gunanya datang untuk menonton pertarungan dari sekte tingkat bawah? Apakah mereka merasakan ancaman dari sekte peringkat bawah sehingga perlu untuk mengawasinya? Atau mereka hanya bosan dan ingin melihat pertarungan mereka saja? Tentunya terjadi perbincangan bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Tapi bagi mereka yang sadar, pastinya mereka tahu kehadiran 3 tuan muda dari sekte jiwa iblis adalah untuk melihat sosok Zolfan. Tapi terjadi sedikit kesalahpahaman di antara orang-orang dari sekte pengendali binatang. Ya, setelah menghancurkan para elit yang sebenarnya bukan elit dari sekte Demonic Scheme, mereka bertemu dengan tuan muda kedua dari sekte jiwa iblis. Jadi menurutnya mungkin mereka melihat pertarungan ini hanya untuk menyaksikan kehebatan dirinya. Ya, ia begitu narsis, itu bahkan membuat orang-orang dari sekte jiwa iblis merasa jijik. Bahkan tuan muda kedua sampai berkata, baik itu murid dan juga gurunya, kenapa mereka sangatlah bodoh. Tuan muda pertama bahkan sampai bertanya, di mana kalian bertemu orang-orang tolol ini? Tuan muda kedua pun menjawab, oh kami berpapasan tapi tidak saling sapa. Nah, kalau misalkan para reader masih ingat saat orang-orang dari sekte pengendali binatang itu berpapasan dengan mereka yang berasal dari sekte jiwa iblis, mereka pun menyombongkan diri telah mengalahkan para elit, dan sekte jiwa iblis menyadari bahwa elit yang dikalahkan oleh mereka adalah elit bukan di bawah bimbingan Zolfan, yang artinya mereka masih belum mengetahui kekuatan sekte Demonic Scheme sesungguhnya. Dan yang lebih menjijikkan adalah bahkan para penatua mereka juga tidak menyadari kesalahan tersebut. Lalu tuan muda ketiga pun berkata, saudara, perlukah aku membungkamnya? Tuan muda pertama menjawab, tidak perlu, mereka pasti akan mendapatkan balasan yang lebih pedih lagi nanti. Ya, karena mereka tidak tahu siapakah monster yang mereka anggap lemah itu. Namanya adalah Hui Xiong. Saking percaya dirinya, ia bahkan membanggakan dirinya di hadapan para penonton. Dan mereka yang salah paham menganggap jika Hui Xiong lah yang membuat tuan muda dari sekte jiwa iblis muncul. Mereka bahkan berpikir apakah Hui Xiong adalah seekor kuda hitam pada kompetisi kali ini? Tentu saja jawabannya akan segera terungkap. Tapi hal yang lebih mengejutkan pun terjadi. Di tengah-tengah penonton muncul seseorang yang kehadirannya langsung menarik perhatian. Dia adalah Yanmo, salah satu talenta terbaik dari sekte peringkat atas. Tentu saja setiap orang langsung bertanya-tanya, kenapa ia ada di sini? Apakah ia tengah bosan? Atau memang ada seseorang dari 3 sekte peringkat bawah yang begitu mengejutkan? Lalu tuan muda kedua pun bergumam, aku harap ia tidak datang ke sini untuk menyaksikan orang yang sama dengan orang yang kita intai. Mendengar hal tersebut langsung membuat tuan muda pertama bereaksi. Apa kau bilang? Apakah kalian tidak tahu Yanmo adalah sosok yang sangat ketat dengan saingan atau targetnya? Itu berarti seseorang yang ingin dilihat oleh Yanmo adalah orang yang sangat kuat sampai bisa membuatnya tergerak. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.